serial khotbah akhir zaman, dan ini serial terakhir, kuda yang keempat, yaitu misteri kuda hijau kuning dan penunggangnya. Mari kita membaca surat Wahyu pasal ke-6 ayat 7 dan 8. Sudah ada di layar, kita buka suara bersama-sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku yang kekasih, sejak semingguan ini, dari minggu lalu hati saya agak sedih. Teman-teman Indonesia cukup banyak yang sakit kena corona yang mengganas di sana. Seorang teman kirim, tolong dong mintakan plasma, siapa yang mau nyumbang plasma untuk papanya. Saya sebarkan ke teman-teman di Indonesia, akhirnya dapat plasma itu. Kan ternyata 2 hari kemudian meninggal dunia. Cukup sedih, meninggal. 2 hari lalu, jam 12 lewat setelah saya kirim renungan harian, dapat message dari Indonesia. Seorang teman juga yang suami istri masuk rumah sakit, juga COVID. Jakarta full rumah sakit, dapatnya di Kerawang. Tapi malam itu dapat berita, istrinya tidak bisa bertahan. Oksigennya terus menurun dan meninggal dunia. Wah, shock. Usia baru 55. Lalu satu teman kolik, dulu sama-sama sekolah, anaknya yang paling bungsu, 31 tahun. 2 minggu di rumah sakit, tidak bisa bertahan, meninggal. Telepon teman-teman Indonesia, cukup banyak yang kena, orang Kristen. Ya. Ada yang di gereja, ada yang gak ke gereja, walaupun sudah menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan tiap kali keluar rumah double. Ya. Udah masker 3 lapis, tambah lagi face shield, tambah lagi baju yang tebal, sampai di rumah sebelum masuk garasi udah semprot bersih semua. Bisa terkena. Kalau Tuhan izinkan terkena. Bisa terkena, gak tahu dari mana. Seorang teman mengatakan, "Pak, rasanya maut itu begitu dekat." Karena hampir tiap hari dengar si A meninggal, si B meninggal, itu teman-teman dekat semua. Menyedihkan, saudara. Saya gak tahu dengan saudara punya saudara di sana atau kawan di sana apakah juga mengalami. Kita perlu doakan Indonesia. Ya. Kekurangan peralatan, kekurangan obat, kekurangan tempat, sangat-sangat kasihan. Itu kondisi di Indonesia. Bahkan katanya Jakarta dan Bali dan kota-kota besar di Jawa di lockdown. Ada yang stuck di Bali, seorang teman juga gak bisa pulang ke Jakarta. Karena sekarang minta kartu vaksin dan tes PCR, tidak sakit, harus sehat baru boleh naik pesawat. Ini kondisi dan situasi yang sedemikian, yang membuat manusia rasanya stres, panik, khawatir, takut. Seolah-olah bayang-bayang maut itu begitu dekat. Sudah sangat dekat, kata teman. Ya, bayang-bayang maut. Saudara, secara manusia ini normal. Ini wajar, kita masih punya darah daging, kita bisa merasakan seperti itu, sangat-sangat wajar. Namun untuk terus-terusan khawatir, terus-terusan takut, terus-terusan stres dan panik, itu bukan cara yang terbaik, justru tambah susah sembuh, right? Itu sebabnya kita yang sehat, kita doakan mereka. Ya, hiburkan, beri ketenangan. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Tapi engkau panik, kau tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, ini adalah ciri khas daripada misteri kuda hijau kuning. Yaitu iblis yang akan menciptakan rasa ketakutan dan kegentaran khususnya menghadapi apa? Maut. Ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan ketika meterai keempat dibuka, muncullah kuda hijau kuning. Bahasa Yunaninya hipposkloros. Nah, kloros itu artinya warna hijau yang sangat muda, yang ada kuningnya juga sangat muda, kayak tunas palem yang sangat muda gitu. Atau warna pucat, ya, pucat yang sedikit kuning. Saudara pernah pucat sampai sedikit hijau dan kuning enggak? Ya,
Ini adalah warna seperti orang yang kehilangan cahaya karena ketakutan. Ya, ketakutan yang besar, atau seperti orang yang diteror, pucat seperti mayat. Ya, kira-kira itu artinya kloros. Nah, penunggangnya disebutkan namanya di situ dengan jelas maut. Maut ini menunjuk siapa? Maut ini menunjuk iblis, pemimpinnya. Iblis yang menarik sepertiga malaikat sorga melawan Allah dan berdetak Allah. Jatuh ke bumi ini. Itu maut. Dan dikatakan kerajaan maut mengikutinya. Nah, kerajaan maut di sini adalah Hades. Bahasa Yunaninya. Hades artinya penjara roh. Tempat menyimpan roh. Roh siapa? Roh mereka yang sudah meninggal dunia tapi tidak percaya kepada Yesus disimpan di situ. Itu Hades. Menunggu kapan? Menunggu nanti Yesus datang kedua kali sebagai hakim seluruh umat manusia. Hakim segala hakim. Pengadilan terakhir. Maka roh-roh itu akan divonis bersama dengan iblis dan antek-anteknya yang sepertiga itu. Dilemparkan ke dalam neraka kekal yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Jadi saudaraku, kesimpulan kita kuda hijau kuning adalah simbol kematian, maut. Yang dikoordinir oleh iblis dan semua antek-anteknya. Untuk menarik sebanyak mungkin manusia yang ada di dunia ini. Supaya mereka mati tanpa Kristus. Mati tanpa mengenal Kristus. Dan kelak boleh bersama-sama mereka. Jadi konco-konconya mereka di dalam neraka. Nah, istilah maut di sini bukan hanya menunjuk kepada kematian fisik. Mati, bukan. Tapi juga kematian roh. Jadi double. Fisiknya mati dan jiwanya pun nanti akan binasa. Itu istilah maut di sini. Saudaraku, setiap hari kita akan mendengar tentang kabar kematian, bukan? Kabar maut, baik dari koran, dari medsos, ya, dari mana-mana saja. Setiap hari kita dengar. Dan sekarang khususnya salah satu contoh misalnya di Florida, apartemen yang jatuh. Gak ada yang nyangka ya, apartemen ambruk. Berita terakhir yang saya dengar, confirm 121 meninggal yang sudah dikonfirm. Gak tahu masih berapa yang terhilang. Ya, terus dicari. Gak tahu sampai kapan itu nanti akan berhenti baru dirobohkan rata. Jadi diam di rumah saja pun bisa kena bencana. Di dunia ini you tidak tahu. Sesuatu bisa terjadi begitu saja. Kita gak tahu apa yang bisa terjadi dengan kita. Setiap hari kita bisa menghadapi berbagai macam godaan, cobaan, tantangan, bahkan ancaman maut. Wah, saya gak bayangkan keluarga yang di Florida itu. Belum lagi bencana di mana-mana ya. Sakit penyakit, tsunami, banjir, kebakaran, ya, kecelakaan. Berbagai macam kejahatan bisa terjadi. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haruskah kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan? Ayo jawab, haruskah? Haruskah kita sebagai orang yang sudah pasti diselamatkan Tuhan Yesus, tinggal di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan terus-menerus? Jawabnya tidak. Kita tidak harus demikian. Ya. Sebab Tuhan kita sudah bangkit, sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Mengalahkan kuasa dosa dan dia menjamin kita yang percaya pun akan mengalami kemenangan yang sama. Surat Roma pasal 8 begitu jelas. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dengan Kristus Tuhan kita. Bukan ketelanjangan, bukan pedang, bukan penderitaan, bukan sakit penyakit, bukan apapun di dunia ini, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini bedanya saudara. Ini bedanya kita dengan orang yang belum percaya. Ini bedanya kita dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi apapun yang terjadi saudaraku, berdirilah teguh. Tetaplah setia. Tetaplah bertahan sampai akhir. Sebab orang yang bertahan sampai akhirnya, dia yang akan diselamatkan. Amin. Mungkin saya pernah cerita ini, saya cerita lagi karena berkesan sekali. Saya waktu pelayanan di Jakarta, seorang teman panggil saya untuk kunjungi seorang bapak yang sakit kanker stadium 4. Hampir meninggal. Kita kunjungi di rumah sakit. Dan waktu saya lihat bapak itu, ngobrol sebentar, kelihatan gak begitu stres. Lalu
lebih personal saya tanya, ya, adakah sesuatu ganjalan di hatimu? Mungkin dosa, kesalahan yang belum kau akui. Dia bilang tidak ada. Kalau gitu Bapak siap nggak kalau kematian, maut menjemput, ya? Saudara harus meninggal, Bapak harus meninggal malam ini. Dia bilang tidak. Oh, tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan Yesuslah juru selamatku, saya sudah percaya kepada Dia. Dia adalah gembalaku yang menjaga memelihara aku, bahkan melewati bayang-bayang maut. Dia mengutip Mazmur 23. Melewati bayang-bayang kekelaman atau bayang-bayang maut, aku pun tidak takut. Wow, puji Tuhan. Ya, jadi doanya gak usah ngotot maksa-maksa Tuhan harus sembuh, enggak. Ya. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tidak sembuhkan, Dia sudah siap. Ya, jadi selesai doa kita semua lega, Dia malah tersenyum. Dia malah bisa hibur yang datang membesuk. Jadi yang besuk itu yang kelihatan lebih stres, akhirnya dia hibur. Jangan stres, kenapa stres, susah. Ya, kalau Tuhan panggil saya siap. Ya. Tuhan belum panggil ya kurangi aja sakitnya. Dia menghibur. Ini sebuah persiapan kematian yang penuh kemenangan, saudara. Nah, izinkan saya tanya, bagaimana saudara menghadapi ancaman maut hari ini? Apakah hanya khawatir, takut, dan gelisah? Jelas berbeda. Saya harap kita bisa meneladani Bapak ini. Ya. Kapan saja maut datang, saudara siap. Amin. Nah, kalau gak siap, saudara sekarang harus perbaharui imanmu. Percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib membayar hutang dosamu. Dan Kristus yang sudah bangkit, Dia memberi garansi hidup yang kekal. Itu menjadi pegangan kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Selanjutnya di ayat 8b disebutkan, kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah kuasa untuk membunuh seperempat dari bumi. Jadi bukan kuasa seperempat bumi untuk membunuh, tapi kuasa untuk membunuh seperempat bumi, itu terbalik. Ya. Membunuh seperempat bumi. Wah, ini kematian yang sangat besar. Dengan apa? Istilah pedang, rompia. Pedang itu artinya, ya pedang di sini bukan pedang biasa, tapi pedang yang panjang. Nah, pedang yang panjang itu adalah sebuah simbol dari apa? Pembunuhan besar-besaran. Atau kematian yang besar-besaran. Jadi kita ingat kuda putih. Ya, oh ya, nanti ada perang. Suku bangsa melawan suku bangsa, negara lawan negara, ya. Di situ pasti seperti sebuah pedang panjang yang mendatangkan kematian yang sangat-sangat besar sekali. Lalu dengan apa lagi iblis akan pakai? Sampar. Nah, sampar itu bukan jenis penyakit. Karena bahasa Yunaninya thanato. Thanato itu artinya penyakit yang mendatangkan kematian. Jadi penyakit apa saja bisa, bukan khusus sampar. Penyakit apa saja bisa dipakai oleh iblis, ya, yang pasti yang mematikan. Entah penyakit menular, entah penyakit-penyakit aneh, termasuk di sini COVID-19 ada di sini. Ya, yang kita gak sangka-sangka bisa dipakai untuk mematikan. Lalu istilah binatang buas dalam bahasa Yunani terion. Terion itu bukan hanya binatang buas yang besar seperti misalnya macan, singa, bukan itu. Walaupun pada zaman Yohanes orang-orang Kristen dilempar bertanding dengan binatang buas. Tapi terion di sini juga menunjukkan binatang yang bisa mendatangkan kematian. Jadi ujung-ujungnya kematian, saudara. Termasuk binatang kecil, nyamuk malaria pun bisa mendatangkan kematian, saudara. Dengan kata lain, iblis dan antek-anteknya akan memakai cara apa saja. Berbagai macam strategi yang licik dan jahat untuk mendatangkan maut dan membawa sebanyak mungkin manusia ikut di dalam kerajaan maut. Itu yang akan dilakukan oleh si jahat. Namun kabar baiknya adalah apa? Tuhan Allah memberikan batasan, ada limitnya. Yaitu apa? 1/4 jumlah penduduk bumi. Wow, banyak sekali ya. Itu kira-kira 1,7 miliar, saudara. 1,7 miliar manusia itu 1.700 juta. Nubuat ini akan terjadi. Bahwa kelak sebelum Kristus datang kedua kali. Pada masa sengsara besar.
akan ada kematian atau maut yang memakan korban 1,7 mungkin 1,7 setengah manusia di bumi ini. Mengerikan enggak? Ini yang disebut sangat-sangat amat mengerikan sekali. Jadi udah sangat amat pakai sekali lagi. Jadi ini udah tak terungkapkan. Jadi bencana corona sebenarnya yang mati belum apa-apa. Walaupun banyak belum apa-apa. Saya baca statistik dari Worldometer Information mengenai kematian karena COVID-19 sejak akhir tahun 2019 sampai 2021 pertengahan. Amerika 34.580.965 kasus. Yang mati 621.193 orang. Banyak ya, banyak sekali. Indonesia, jadi gak semua negara saya sebut. Ya, favorit saya cuma Amerika dan Indonesia. Indonesia, 2.284.764 kasus. Ya, ini sampai data kemarin karena ditambah terus. Yang sakit ini. Yang mati 60.510. Banyak enggak? Dibanding Amerika ya 10% ya. Dunia ini total 184.243.722 kasus. Dan total yang mati di bumi kita gara-gara COVID-19 3.986.798 orang. Jadi kalau dibandingkan dengan total kematian, hadirnya kuda hijau kuning yang memakan korban 1,7 miliar manusia, itu adalah 425 kali dari virus corona. Tidak tahu dibalik, diprosentasekan itu hanya corona itu hanya 0,24% dari bencana kematian dunia. Jadi saudara, perjalanan masih panjang. Maut masih terus akan berkarya. Maut dan kerajaan maut masih terus akan berkarya dengan strategi yang licik dan jahat. Untuk terus mencari korban, terus mencari korban, terus mencari korban. Izinkan saya tanya, saudara siapkah saudara menyaksikan kematian yang besar ini? Siap gak? Logikanya, saudara kalau kamu tidak siap, kemungkinan Tuhan panggil kamu dulu, betul gak? Kamu gak tahan nih lihat kematian, dengar tiap hari, tiap menit, tiap detik. Tuhan bilang ya udahlah timbang kamu nanti mati pucet ya. Ya wes lah pulang lah ya kan. Ada orang berdoa begitu, Pak saya lebih baik pulang aja saya gak tahan lihat. 1,7 miliar nih. Tahan gak? Tapi kalau saudara kita diberi panjang umur sampai pada masa sengsara besar itu, saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Amin. Tuhan akan menguatkan kita. Kita pasti akan dibuat bertahan, bukan hebatnya kita, gagahnya kita, pintarnya kita, tapi semua kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku akan memelihara kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan tetap kontrol dalam skenario masa sengsara besar ini. Jadi kita tidak perlu hidup di dalam, tenggelam di dalam ketakutan itu. Justru kita harus bangkit. Bangkit dan kita melawan iblis itu. Kita berpacu dengan dia. Kita berjuang melawan dia. Sehingga kita bukan jadi korban, tapi kita di pihak yang menang. Berpacu melawan iblis. 1, 2, 3. Berpacu melawan iblis. Suatu hari ada 3 orang preman minum-minum di bar. Habis minum-minum mabok. 3-nya keluar dari bar dan dia lihat taksi di sana. Mereka naik, masuk ke dalam taksi. Antar kami pulang. Lalu sopir lihat, wah ini mabuk beneran nih. Ya, dia nyalakan mesin, treng. Lalu gas, gak bergerak. Kurang dari 1 menit, sopirnya matikan. Bang, udah nyampe bang.
Lalu preman pertama keluar, dia bilang, terima kasih ya, dia tepok, dia kasih 100.000. Preman kedua keluar, dia bilang, sorry, bayarnya besok aja, gua gak punya duit. Lalu preman ketiga, dia keluar, dia dekatin sopir, dia gampar, bang! Loh, supirnya kaget, celaka, gua ketahuan nih, bohongin dia. Bang, kenapa gua ditampar, bang? Gila kau, nyetir yang cepat sekali, hampir mati aku. Oh, sopir gosok-gosok dada. Ini yang disebut mabok dilawan mabok. Gendeng dilawan gendeng. Bahasa Chinese-nya itu kongtuk, racun dilawan racun. Memang dalam penyakit ini salah satu cara, racun lawan racun. Tapi maksud saya berpacu dengan iblis bukan beginian. Berpacu dengan iblis bukan jahat lawan jahat. Bukan, tapi jahat lawan baik. Berpacu dengan iblis di sini adalah kita harus bangkit, lebih semangat, lebih giat. Kalau dia mencari jiwa, iblis dan antek-antek yang mencari jiwa untuk masuk neraka, kita mencari jiwa untuk masuk surga. Sesuatu yang baik. Harus membuat kita lebih giat mengabarkan Injil. Kita harus bertanya, Tuhan kenapa saya dikasih hidup ya? Di tengah-tengah badai yang begitu berat, di tengah-tengah bencana yang begitu berat, kenapa saya masih bernafas? Apakah Tuhan mau saya mengurung diri aja? Enggak kan? Apakah Tuhan mau saya diam-diam aja? Enggak kan? Apakah Tuhan mau saya ngumpulin harta lebih banyak di bumi? Enggak kan? Bumi bakal angus. Apakah Tuhan mau saya keliling dunia? Enggak boleh terbang sekarang. Keliling dunia juga, tour itu virtual, semua itu cuma di TV. Saudara harus bertanya diri kalau Tuhan memberi panjang umur. Oh Tuhan, jadikan aku prajuritmu yang berperang, melawan strategi iblis. Lebih rajin mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, karena ada jiwa banyak di sana. Iblis bisa melihat 2/3 dunia belum percaya. Dan dia bekerja dengan semua strategi. Apakah kita tidak melihat? Mulai dari keluargamu, mulai dari saudaramu, mulai dari familimu, mulai dari orang-orang yang dekat. Lihat apakah mereka sudah mengenal Kristus atau belum. Kalau belum, ceritakan Injil. Menangkan dia. Kapanpun mau datang, dia ke surga. Right? Itu tujuan kita. Saudara tahu statistik dunia 2017, 4 tahun yang lalu, sebelum ada COVID. Kematian di bumi ini setiap hari adalah 150.000 orang. Dengan berbagai macam ya, kecelakaan, bencana, sakit penyakit, segala macam. Pokoknya tiap hari ada sekitar rata-rata 150.000. Artinya setiap menit ada 104 manusia meninggal. Jadi semua urutan, baris nih. Nah, saudara nomor berapa, aku nomor berapa juga gak ada yang tahu. Ini keadaannya, dunia kita. Ya juga ada yang lahir, ada yang mati. Itu kata firman Tuhan. Secara global, tanpa sakit penyakit yang heboh, tanpa perang. Nah bayangkan kalau nanti ada perang dunia ketiga, dengan senjata nuklir, dengan senjata kimia, dengan senjata yang lain yang mematikan. Kira-kira yang mati 150.000 gak sehari? Lebih pasti jutaan. Jutaan. Nah jika hari ini saudara diberi 5 menit untuk menolong seorang yang belum percaya Tuhan, yang hampir mati, saudara sanggup gak memenangkan jiwanya? Apa yang saudara akan katakan? Ini sebuah tantangan. Saya membaca kesaksian seorang manajer kerja di sebuah pabrik, memimpin cukup banyak anggota, anak buah. Dia orang Kristen, dia majelis, dia guru sekolah minggu. Suatu kali di pabriknya ada seorang anak buah yang jatuh. Hampir mati. Dipanggillah ambulans. Sebelum ambulans datang, orang-orang berkerumun, dia kesakitan dan rasanya hampir mati. Lalu dia bilang, tolong saya takut mati. Tolong saya, siapa yang bisa doain saya, tolong saya. Manajernya di situ. Tapi gak berbuat apa-apa. Semua hanya pelototin aja. Ambulan datang terlambat, mungkin 10 menit, 15 menit. Dia meninggal tanpa ditolong, tanpa
didoakan. Manajer masuk ke kantor, dia sedih. Kenapa saya gak doain dia, kenapa saya gak mampu. Lalu hari Minggu ngobrol dengan pendeta. Dia ceritakan semua ceritanya, pendetanya sedikit marah. Kamu kan majelis. Kamu kan guru sekolah minggu. Masa kamu gak bisa menceritakan Tuhan Yesus membuat dia percaya dan doain dia? Lalu manajer itu bilang, Pak, saya gak mampu. Saya lihat itu mata dari semua anak buahku melotot kepadaku. Waktu dia minta tolong, semua lihat aku. Mata itu seperti mengejek, mengolok-olok aku. Sebab aku bukan manajer yang baik. Anak buahku sering kumaki-maki. Kubentak-bentak. Kadang ngomong jorok. Mereka meremehkan aku, Pak, menghina aku. Gak menghargai, saya gak punya kekuatan. Peristiwa itu membuat si manajer bertobat menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Saudaraku, izinkan aku tanya, kalau kamu di posisi si manajer itu, kamu hanya punya 5 menit untuk memenangkan jiwa yang belum mengenal Kristus, kamu mau bilang apa? Kalau saudara seperti dia yang tidak mampu karena tidak punya kesaksian hidup yang baik, saudara perlu bertobat. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya gak tahu mau ngomong apa. Saudara ceritakan salib Tuhan Yesus yang mengampuni kamu. Dan ceritakan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberimu hidup kekal, itu Injil. Injil adalah salib dan kebangkitan. Lalu doakan dia. Supaya dengan mulut dia mengaku dan dengan hati dia percaya Tuhan Yesuslah juru selamatnya. Firman Tuhan mengatakan dia dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Dan tantang dia, maukah saudara percaya? Maukah ikut doa saya? Mengaku dengan mulutmu, terima dengan hatimu, percaya. Maka dia diselamatkan. Saudara memenangkan satu jiwa. Dan di sorga malaikat kemudian pukul gong. Dong! Menang 0-1, iblis kalah. Itu yang kita lakukan hari ini, saudara. Maut bukan ditakuti. Yesus sudah mengalahkan maut. Tapi kita minta setiap hari kalau Tuhan kasih kita hidup, nafas hidup dan panjang umur. Tuhan, tolong hidup saya tidak mandul, tapi berbuah, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, biarlah suara bisikan-Mu di hati setiap kami terus berbisik-bisik. Beri kami hati yang mengasihi sesama kami, mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, melalui perjamuan kudus hari ini, perbaharui kami. Ya Tuhan, perbaharui hati kami. Karena kehilangan hati adalah sumber kegagalan dalam memenangkan jiwa. Terpuji nama-Mu. Kami rindu ya Tuhan, supaya kalau Tuhan beri kami panjang umur, hidup kami berbuah, hidup kami boleh menang melawan strategi iblis. Dan jadikan hidup kami tidak mandul. Supaya kami tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kami tidak kehilangan upah yang bernilai kekal. Supaya kami tidak kehilangan mahkota kebenaran. Berkatilah setiap hati dan pikiran yang sudah mendengar. Supaya kami dikuatkan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.